Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswa SMPT ada khususnya, dan mungkin ada siswa yang lain yang menyaksikan pembelajaran IPA kali ini. Selamat datang di channel Scientifics, pembahasan tentang sekitar pembelajaran IPA terutama kelas 9. Kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai organ laki-laki, organ perempuan, fungsinya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sekarang kita akan tuntaskan bahasan mengenai pembelahan sel dan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dan upaya pencegahannya. Untuk pembelahan sel, yaitu ada mitosis, bisa dilihat di tampilan berikut. Seperti itu garis besarnya. Kemudian meiosis, pembelahan meiosis bisa disaksikan. Untuk detail penjelasannya nanti setelah ini. Kemudian beberapa penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ada beberapa, ada herpes, ada sifilis, ada AIDS. Untuk keterangan detailnya nanti kita akan bahas setelah ini. Oke, kita akan lanjutnya pembahasan mengenai bagian per bagian. Yang pertama adalah tentang mitosis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan nanti. Pembelahan sel. Materi pembelahan sel ini perlu kita ketahui juga. Sel itu awalnya satu, kemudian mengalami pembelahan. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa sel membelah? Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan, 2N. Fase-fase dalam pembelahan mitosis berawal dari profase, metafase, anafase, telofase. Penjelasan detailnya nanti ada di dalam buku, silakan nanti dipelajari. Materi berikutnya adalah tentang pembelahan meiosis. Ini gambaran mitosis. Jadi mitosis itu pembelahannya tadi seperti tadi yang penjelasan. Kemudian meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, masih ingatkah kamu pada proses pembentukan apakah pembelahan meiosis terjadi? Pada pembelahan meiosis ada 2 tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ada proses profase 1, metafase 1, anafase 1 menjadi telofase 1, mirip dengan mitosis, tapi ini nanti membelah lagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan jumlah selnya ada 4 masing-masing haploid atau N. Kalau diploid 2N membelah jadi 2 masing-masing 2N. Kalau meiosis itu awalnya 2N membelah menjadi 4 masing-masing N. Penyakit pada sistem reproduksi yaitu pertama gonorrhoea atau GO, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kedua adalah sifilis atau raja singa, disebabkan oleh Treponema pallidum. Gejala awal penyakitnya adalah
luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Yang ketiga adalah keputihan. Keputihan ini biasanya diderita oleh wanita karena satu hal ya. Epididymitis, penyakitnya terjadi pada pria, yaitu peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. HIV AIDS disebabkan oleh virus HIV atau dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Langkah pencegahan yaitu tingkatkan keimanan kita pada Allah, ketaatan kita pada Allah Azza wa Jalla, berdoa supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, kemudian menjaga kebersihan diri dan pakaian, jauhi maksiat dan perzinahan karena penyakit kelamin diantara disebabkan karena zina dan sebagainya, perbuatan yang asusila di luar daripada peraturan agama. Kemudian mencukur bulu di kemaluan setiap 40 hari sekali atau sesuai kebutuhan. Bagi perempuan harus ekstra lebih bersih lagi untuk menjaga dirinya, tubuhnya, dan pergaulannya. Oke. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di dalam pembahasan grup. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya minggu depan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk kalian yaitu buat ringkasan berupa gambar pembelahan mitosis dan meiosis, lengkapi dengan fase-fasenya pada gambar tersebut.